محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru-guru kita Al-Habib Salim bin Aqil Al-Attas, Al-Habib Zain Al-Munawwar, Al-Ustadz Ismatullah, Al-Ustadz Abdurrahman, serta kepada para habaib, para alim ulama, para ustadz, para kiai, kita doakan semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, keluarga besar daripada almarhum al-maghfur lahu Bapak Jumena, semoga kita doakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan semoga Allah selamatkan, Allah bahagiakan, Allah muliakan dunia dan akhirat. Wabil khusus yang kita doakan khususnya kepada almarhum Bapak Jumena, kita doakan semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amalan ibadahnya oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan semoga dikumpulkan bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul bersama di dalam perkumpulan zikir, perkumpulan salawat, perkumpulan doa, perkumpulan ilmu, yaitu perkumpulan yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita mendapatkan ampunan Allah, dan itu kita dapatkan di dalam majlis. Di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul orang-orang di dalam majelis untuk berzikir melainkan malaikat-malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka, dan Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkumpul di dalam majelis zikir itu dirahmati oleh Allah, diberi ketenangan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Di dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadim minas sama'i an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayi'atukum hasanat. Sabda yang lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di dalam perkumpulan untuk berzikir menyebut nama Allah, tidak mengharapkan kecuali ridhanya Allah, illa nadahum munadim minas sama, kecuali akan menyeru kepada mereka seruan dari langit. Maknanya akan diseru oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah, Angumu maghfuran lakum, bangunlah kamu dalam keadaan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, telah diganti dosamu dengan kebaikan. Dosanya diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting adalah kita mendapatkan rahmatnya Allah dan ampunan Allah.
Sebab di dalam hadis juga sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la yunjiyahu amaluhu. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang selamat dengan amalannya. Tidak ada orang yang selamat dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, walaupun engkau wahai Rasulullah. Dijawab oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ana, walaupun aku sekalipun, illa ayatakammadani Allahu birahmatihi, hanya saja Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Dengan sebab rahmatnya Allah dijadikan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling bertakwa kepada Allah, hamba yang paling mulia, hamba yang paling afdal. Semuanya itu adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, walaupun aku sekalipun, hanya saja Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Jadi tidak ada orang yang bisa selamat dengan amalannya. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Akan tetapi semuanya itu adalah dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita cari adalah rahmatnya Allah, yang bisa kita temukan di dalam majlis wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan yang kedua adalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah berfirman, dan bertobatlah kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, agar kamu mendapatkan kemenangan. Jadi orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah dunia dan akhirat adalah orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang celaka itu adalah orang yang tidak bertaubat. Bukan orang yang berdosa, tapi orang yang tidak bertaubat. Karena kalau seandainya yang celaka itu orang yang berdosa, nggak ada orang yang selamat dari dosa kecuali para nabi dan para malaikat. Kalau seandainya orang yang celaka itu adalah karena sebab dosanya, maka semua orang akan celaka, nggak ada yang selamat. Tapi orang yang celaka itu bukan orang yang berdosa, tapi orang yang tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi menghalalkan yang haram, apalagi menganggap perbuatan buruknya sebagai perbuatan baik, apalagi menganggap kemaksiatan itu adalah bukan dosa. Ini yang paling cepat menurunkan musibah celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kita diperintahkan untuk bertobat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyeru memanggil kepada Tuhan selain Allah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, dan orang-orang yang tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, maknanya ketika berjihad, dan orang-orang yang tidak berbuat zina. Jadi 3 dosa ini kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan 3 hal ini akan mendapatkan dosa kata Allah. Jadi 3 hal ini dosanya sama, menyekutukan Allah, membunuh dan berzina. Ya, ini semua dosanya disebut satu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang yang melakukan hal-hal tersebut akan dilipat gandakan azabnya nanti di hari kiamat, dan akan kekal berada di dalamnya dalam keadaan hina kata Allah.
illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, dan beramal dengan amalan soleh. Ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itu dosanya diganti dengan pahala oleh Allah. Orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, dosanya diganti dengan pahala oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, barang siapa orang yang bertobat dan beramal soleh, maka itulah orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk bertobat. Ya, cara untuk bertobat kata Allah adalah dengan beramal soleh. Ya, dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik untuk menghapus perbuatan burukmu. Jadi maknanya seharusnya semakin banyak dosanya, semakin banyak amalan baiknya. Jangan tertipu dengan tipuan setan. Percuma dosanya sudah banyak, maksiatnya banyak, percuma beramal soleh. Ini mengikuti tipuan setan, bisikan setan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Maknanya semakin banyak perbuatan buruknya, diikuti semakin banyak perbuatan baiknya untuk menghapus dosa-dosanya. Jadi seharusnya orang semakin banyak dosanya, semakin banyak diikuti dengan amalan-amalan soleh, khususnya adalah dengan hadir majlis. Orang yang hadir majlis dan tadi dalam hadis akan diganti dosanya dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini adalah yang paling kita harapkan, yang paling kita utamakan, yang paling kita pentingkan adalah kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya, khususnya yang dihaulkan, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Salim bin